warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sepmiati dari SMK Negeri 1 Kasongan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 Universitas PGRI Semarang dengan nomor UKG 2015011071417 dan NIM 2153B31019. Ini adalah formulir pendaftaran uji kinerja. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja atau UKIN PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Ya, apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga kita bisa ketemu lagi hari ini pada pembelajaran matematika dengan materi fungsi komposisi, ya. Baik, sebelum kita mulai belajar, silakan salah satu maju ke depan pimpin doa. Sebelum memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Putra. Selanjutnya, mari kita sama-sama menyanyikan lagu wajib. Boleh salah satu gantian ke depan untuk pimpin lagu? Jadi mungkin Putri Rangga kasih komando aja. Dipersilakan berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, terima kasih. Sudah. Baik. Mudah-mudahan menyanyikan lagu wajib itu tadi tidak mengurangi rasa nasionalisme kita, ya. Baik, Ibu absen dulu ya. Hari ini sepertinya ada yang tidak hadir. Ada yang hadir saat ini ada Abu, Alin, ada ya, Doni, Fitri, Kasih, Miranti, Muhammad Zaini, Nova Ramadhani, Putra Ramadan ada ya, Putri Rauda, Raya Adelia, Rizak, Siti Juniati. Siapa yang tidak turun? Dandi ya, Dandi. Apa kabarnya Injil? Ya. Yang lain ada yang sakit? Tidak ada. Baik. Oke, Ibu akan sampaikan dulu hari ini kompetensi dasar dulu ya.
20 menganalisis operasi komposisi dan operasi inverse pada fungsi. 420 ini kompetensi untuk keterampilan, kalau ini pengetahuan. Yang keterampilannya menyelesaikan masalah operasi komposisi dan operasi inverse pada fungsi. Berikutnya, indikator pencapaian kompetensi itu lebih rinci lagi dari kompetensi dasar. Bagian kognitifnya, yang pertama, siswa menelaah operasi fungsi komposisi dan menemukan fungsi pembentuk dari suatu fungsi komposisi. Untuk keterampilan ada satu saja ya, menyelesaikan masalah kontekstual. Menyelesaikan masalah kontekstual, kata kuncinya masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi fungsi komposisi. Nanti kelihatan di LKPD. Ini nilainya dari pengerjaan LKPD. Nah, dari IPK tadi, indikator pencapaian kompetensi, lebih rinci lagi nih di tujuan pembelajaran. Boleh dibacakan tujuan pembelajaran pertama? Setelah memperhatikan presentasi PowerPoint, peserta didik dapat menelaah operasi fungsi komposisi dengan benar. Ya, terima kasih Putri. Nih, jadi setelah memperhatikan presentasi PowerPoint, ini sudah PowerPoint, sudah mulai berjalan, kalian dapat menelaah operasi fungsi komposisi dengan benar. Berikutnya, tujuan kedua, setelah melalui diskusi, peserta didik dapat menemukan fungsi pembentuk dari suatu fungsi komposisi dengan tepat. Oke, terima kasih. Itu Alir tadi ya. Nah, setelah lewat diskusi, kalian bisa menemukan fungsi pembentuk. Menemukan nanti apa sih fungsi pembentuk dari suatu fungsi komposisi dengan tepat. Yang ketiga, setelah melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi fungsi komposisi. oke, terima kasih ini. Wah, ini sudah mulai semangat ini belajarnya ya. Alhamdulillah. Jadi setelah lewat diskusi juga sama, ini lewat diskusi juga kalian bisa menyelesaikan masalah kontekstual, masalah yang terkait dengan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan operasi fungsi komposisi. Baik. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, Ibu mau mengingatkan kalian kembali materi sebelumnya terkait fungsi komposisi. Boleh disimak dulu video. Maka suatu fungsi dari A ke B adalah suatu aturan yang memasangkan setiap anggota di A dengan tepat satu anggota di B. Nah, jadi garis bawah di sini pasangannya adalah tepat satu ya. Oke, suatu fungsi dari A ke B dapat ditulis f(2) A pada panah B. Ini dibaca f sebuah fungsi yang memetakan A ke B. Kemudian himpunan A di sini disebut daerah asal atau domain. Kemudian himpunan B disebut daerah kawan atau domain. Dan himpunan semua peta di B disebut daerah hasil atau range. Ini tadi tayangan penjelasan ya. Nah, penjelasan yang langsung dimunculkan suaranya. Nah, jadi fungsi itu apa? Kalau diingat di bangku SMP atau ini ada disinggung di kelas 10, kata kuncinya apa ini fungsi? Kata kuncinya adalah ini, tepat satu. Tadi dimunculkan ada garis bawahnya. Jadi kalau fungsi itu tepat satu, anggota A ya berteman dengan anggota B, tepat satu temannya ya. Kemudian dirinci di sini, himpunan A itu disebut daerah asal, B itu daerah kawan dikenal dengan kodomain, dan himpunan semua peta di B disebut daerah hasil atau
Tahu? Baik. Sudah ingat ya? Sudah. Oke, harus semangat belajarnya. Baik, berikutnya. Manfaat. Apa sih manfaat kita belajar fungsi komposisi pada kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Ada yang sering baca-baca atau mengalami? Yang pertama, boleh dibacakan. Proses produksi makanan. Makanan diproduksi menjadi beberapa langkah, mulai dari penggunaan bahan mentah sampai pengemasan dan memberikan bumbu. Dengan fungsi komposisi, setiap bahan makanan akan dibuat menjadi jenis makanan tertentu dan memiliki rasa yang bermacam-macam pula. Ini penerapan materi konsep fungsi komposisi dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya, Proses pembuatan buku. Buku dibuat dengan mengambil data dari penulis, lalu masuk ke tangan editor untuk dibenahi. Selanjutnya masuk tahap layout dan akhirnya naik cetak dan dijual di pasaran. baik. Yang berikutnya mungkin masih ada. Penyusunan pemain dalam olahraga. Beberapa jenis olahraga membutuhkan yang namanya komposisi pemain. Kalau komposisinya salah, hasil dari pertandingan akan kacau. Itulah kenapa dalam beberapa olahraga seperti sepak bola terdiri dari beberapa pemain dengan kemampuan tertentu. Oke, terima kasih. Tadi Ibu sudah membacakan yang pertama pada proses produksi makanan. Benar tidak? Pernah mengalami? Nah, tidak cuma perempuan, laki-laki juga terkait dengan produksi makanan. Bagaimana? Jadi langkahnya dimulai dari penggunaan bahan mentah sampai pengemasan. Ini lebih tinggi produksi makanan ya, produksi makanan. Pengemasan dan memberikan bumbu sampai akhirnya jadilah bahan makanan tersebut jenis makanan tertentu dan memiliki rasa yang bermacam-macam pula. Yang tadinya telur bulat dikasih tepung dicampur sama gula, ya, jadilah dia badai untuk kue apam, atau lebih kerennya lagi dia jadi brownies, bolu ya. Nah itu dia fungsi komposisi. Nah yang kedua pembuatan buku tadi dibacakan oleh Alin. Jadi membuat buku itu dimulai dari mengambil data dulu dari penulis, terus masuk ke editor, ya, ditulis oleh penulis, masuk ke editor, tim editor, tugasnya untuk memperbaiki tulisan-tulisan atau kata-kata yang tidak penting. Kemudian masuk ke tahap layout. Layout ini bisa terkait desain bukunya, covernya, kulitnya, jenis kertasnya ini. Kemudian lanjut naik cetak dan jual di pasaran. Ini juga fungsi komposisi. Yang ketiga dibacakan oleh Doni tadi, penyusunan pemain dalam olahraga dan seterusnya ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak jelas ya? Nah itu 3 di antara yang lainnya. Masih banyak manfaat yang lain. Baik, berikutnya Ibu akan berikan masalah ke kalian. Silakan diperhatikan sketsa berikut. Oke, sudah diperhatikan? Apa yang kalian bisa baca dari sketsa tersebut? Siapa mau berpendapat? Angkat tangan. Biasakan mengangkat tangan sebelum menjawab. Oke, silakan Doni. Dari bahan mentah kedelai dimasukkan ke mesin A1, diolahnya menjadi tahu. Kemudian kedelai dimasukkan ke mesin A2, diolahnya menjadi susu. Oke. Dari tahu dimasukkan ke mesin B1, diolahnya menjadi kerupuk. Oke. Kemudian yang susu dimasukkan ke mesin B2, diolahnya menjadi susu bubuk. Oke. Ada yang lain yang juga mau membaca? Mungkin ada hasil bacaan yang lain atau sama dengan Doni? Oke, sama. Baik.
Kita lihat. Mulai dari mesin A1. Mesin A1 itu dapat mengolah kedelai menjadi tahu. Betul ya? Kemudian mesin A2 mengolah kedelai menjadi susu. Mesin B1 mengolah tahu ya, tahu menjadi kerupuk. Jadi olahannya ini A1, mesin A1, fungsi yang FX yang pertama, nantinya ini mesin kedua diolah lagi komposisi yang lain jadi kerupuk dan susu bubuk ya. Benar nggak ini proses kejadiannya? Benar kan? Kerupuk itu bisa dihasilkan dari kedelai? Pernah kan? Pernah, jelas. Susu bubuk dari kedelai? Ada dong, susu kedelai. Nah, itu permasalahannya. Nah, jadi kita lihat apa itu komposisi fungsi. Komposisi fungsi adalah penggabungan operasi dua fungsi secara berurutan sehingga menghasilkan sebuah fungsi baru. Misalkan F.2a B dan G.2 B ke C. Oke, terima kasih ini. Ya, jadi komposisi fungsi itu penggabungan operasi dua fungsi ya, dua fungsi. Fungsi apa? Di sini ada fungsi F dan fungsi G. Fungsi F dan fungsi G. Jadi fungsi F itu dia mengotakkan A ke B. Tadi yang pertama di mesin A1 mengolah apa jadi apa? Dari kedelai mengolah ke tahu. Iya betul. Ini kedelai jadi tahu. Fungsi yang kedua mungkin mesin B1 ya? Apa B1 tadi? Mengolah tahu, mengolah jadi keripik loh. ya, keripik atau kerupuk. Nice ya, good. Bagus. Nah, itu contoh di mesin A1 dan B1. Nanti ada lagi mesin A2 dan B2. Dari permasalahan di atas, maksudnya permasalahan di atas itu permasalahan terkait sketsa kedelai tadi ya. Ternyata terlihat bahwa kedelai dimasukkan ke mesin A1 menjadi tahu. Kemudian tahu dimasukkan ke mesin B1 menjadi kerupuk. Maka fungsi barunya adalah kerupuk atau tersebut oleh Doni tadi keripik ya. Kerupuk dan keripik itu 11-12 saja. Saudara sepupu. Nah, berikutnya kedelai masuk mesin A1, A2 menjadi susu. Ya. Kemudian susu masuk ke mesin B2 menjadi susu. Maka fungsi barunya adalah susu. Kalau kita lihat sketsanya di sini, nah dia seperti ini. Jadi dari komposisi ini menghasilkan fungsi baru. Nah, dari sketsa masalah di awal tadi ada berapa fungsi baru? Betul sekali. Betul. 2, yaitu dan susu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Paham ya? Baik. Kalau sudah paham, coba kita diskusi dulu. Kalian kerjakan LKPD ini. Tapi sebelumnya buatkan bagikan kelompok terlebih dahulu. Sekarang hadir 13 orang. Berarti kalau dibagi menjadi 4 kelompok, ada satu kelompok yang 4 orang, yang lainnya 3 orang. Yang ada ini kelompok 1 sudah ada orangnya ya. Kelompok 2 Novi diganti Nova.
Ganti dengan Rizak. Bijak. Pak Rizak. Oke. Rizak. Terakhir kelompok 4 ini siapa ini yang belum tadi ya? Alin ya? Ya. Oh ya. Oke. Amin. Wah, jadi ngumpul gantinya baru. Oke. Oke, Joni. Baik. Ibu beri waktu untuk membentuk kelompok. Silakan. Baiklah, kelompok sudah terbentuk sekarang. Ibu akan berikan RKPD ke setiap kelompok. Baik. Silahkan diperhatikan. Ibu akan berikan arahan dulu ya terkait RKPD yang sudah ada di tangan kalian. Di lembar pertama, silahkan diisi kelompok anggotanya. Ya, namanya lengkap, personilnya. Kemudian silahkan perhatikan petunjuk kerja. Petunjuk kerja. Kemudian di RKPD itu ada 2 permasalahan. Permasalahan 1 ini terkait masalah kontekstual. Silahkan dibaca. Ada 2 pertanyaan nanti dibahas ya di kelompok. Jawabannya ditulis di lembar ini. Kemudian untuk permasalahan yang kedua juga sama, diselesaikan di bawahnya. Oke, waktu pengerjaan LKPD kurang lebih 15 menit. Ya, setelah selesai siap-siap presentasi kelompok. Ada pertanyaan? Tidak ada. Silakan mulai diskusi. Selanjutnya silakan persiapkan untuk presentasi. Oke, berarti yang pertama kelompok Doni. Kelompok Doni permasalahan yang pertama. Kelompok Doni dan kawan-kawan saya, Siti dan Putra. Siapapun yang presentasi nanti audien yang lain menanggapi yang
menyajikan atau yang presentasi. Oke, sudah ya. Baik, Ibu berikan kesempatan untuk kelompok Doni untuk presentasi permasalahan 1. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok penyaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 1. Anggota kami terdiri dari Bunda Ramadan, Siti Jumiati, Raya Delia, dan saya sendiri Doni Nuansa. Di sini kami akan menyelesaikan permasalahan 1. Soalnya yaitu, jadi kami akan menyelesaikannya. Penyelesaiannya, kita dulu ya. Oke, jadi untuk permasalahan yang pertama kita harus diketahui tunjangan keluarganya. Keterangan di sini tunjangan keluarga adalah 1/5 gaji pokok ditambah 50.000 tunjangan keluarga. Nah, misalkan tunjangan keluarganya adalah kayak ini. Dan tunjangan kesehatan sama tunjangan keluarga. Selanjutnya dapatlah jika tunjangan kesehatan jika gaji karyawan tersebut 2 juta, dapatlah tunjangan kesehatan sebesar 210.000. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan boleh dari kelompok lain. Ya, silakan jika ada teman-temannya, kelompok yang lain mau menanggapi atau menyampaikan hal lain, silakan. Oke, baik, untuk kesimpulannya adalah untuk bagian A jawabannya adalah Z bundaran X sama dengan 1/10 X plus 10.000. Kemudian untuk bagian B jawaban tunjangan kesehatan seorang gaji karyawan jika gaji pokoknya 2 juta adalah 210.000. Sekian presentasi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok Anin dan kawan-kawan, waktu dan tempat dipersilakan. Kelompok yang lain silakan mengamati kelompok penyaji. Selamat siang. Ya. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Kami di sini akan menjelaskan bagian permasalahan yang kedua. Diketahui Fx sama dengan 3x negatif 1 dan F bundaran G X sama dengan X kuadrat tambah 5. Tentukan di tambah 5 tambah 1 jika di X sama dengan X2 tambah 6 dan yang terakhir di X sama dengan X kuadrat tambah 6 per 3. Jadi di X nya sama dengan 1/3 X kuadrat ditambah 6. Oke. Silakan kelompok yang lain jika ada hal yang ingin ditanggapi atau ditanyakan terkait permasalahan kedua ini. Ada? Baik, kalau sudah tidak ada, Ibu persilakan untuk kembali ke tempat. Kita kasih aplaus untuk
ditambah 50.000. 1/5 gaji pokok ditambah 50.000. Kemudian diketahui juga tunjangan kesehatan. Ada tunjangan keluarga, ada tunjangan kesehatan. Tunjangan kesehatannya separuh dari tunjangan keluarga. Tunjangan keluarganya Y dan tunjangan kesehatannya Z. Jadi pakai pemisalan abjad berurutan X, Y, Z. X, Y, Z. YX sama dengan 1/5X tambah 50.000. Ini dari mana nih? Dari soal ya. Jadi dari yang diketahui tadi diubah jadi model matematikanya seperti ini. Tunjangan kesehatan jika gaji pokoknya berapa tadi gaji pokoknya? Iya. Benar ya, sudah dijawab. Benar sudah dijawab kelompok pengaji bahwa tunjangan kesehatannya 210.000 rupiah. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Jelas? Oke. Sekarang permasalahan kedua, kelompok mana yang maju? Waktu dan tempat dipersilakan. Mencari fungsi jika diketahui salah satu fungsinya dan komposisinya. B, X, berarti penulisannya F, G, ya. Kalau sebaliknya B bukan F, X dengan G, ya, F, X. ya. Begini bentuknya. Bentuk umum fungsi komposisi. Ini sama dengan 1/3 kali X kuadrat ditambah. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan LKPD-nya dikumpulkan. Salah satu bantu dikumpulkan. LKPD-nya sudah Ibu terima ya. Dan nanti Ibu akan bagikan dengan penilaiannya. Nah, selanjutnya kita simpulkan sama-sama dulu. Apa kesimpulan yang kalian dapati hari ini? Operasi fungsi komposisi. Oke. Seperti apa? Seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke. Simpulan yang lainnya? Ya. Fungsi menentukan fungsi jika komposisi dan sebuah fungsi lain diketahui. Seperti ini. Ibu tuliskan sudah tadi ya. Ya. Jadi double ditulisannya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita refleksi dulu. Kita refleksi atau evaluasi atau bercermin. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Komposisi dan mengetahui bagaimana cara mengenai fungsi komposisinya. Oke. Apa yang kalian suka dari pembelajaran hari ini? Dari presentasinya, Presentasinya, ada lagi berdiskusinya, ada lagi? Oke, itu. Kemudian, apa yang belum kalian pahami untuk hari ini pembelajarannya? Ada? Sudah paham semua? Kalau ada yang belum paham, disampaikan. Di bagian yang mana? Oke, itu refleksi. Nah, sekarang Ibu kasihkan kalian soal latihan. 2 soal saja nih, nggak banyak. Silahkan dikerjakan. Waktunya kurang lebih 10 menit. Silakan jawaban langsung dituliskan di lembar tersebut yang dibagikan.
lagi dan lebih serius, kemudian lebih aktif, banyak bertanya ya. Baik, sebelum Ibu akhiri, Ibu akan sampaikan materi selanjutnya. Untuk pertemuan berikutnya adalah materi fungsi inverse ya. Kemudian silakan sebelum Ibu akhiri, salah satu pimpin doa, boleh? Masuk ke depan. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.